Selamat sore, pemirsa Suara Media Channel. Sore ini kami berada di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, tepatnya di ruang Kabid Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Pak Dwi Chandra. Selamat sore Pak Dwi Chandra. Selamat sore, Kang. Iya, Salam gimana sejahtera. Ya, sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah. Kudu sehat lah. Alhamdulillah Pak. Kebetulan kami berkunjung ke sini Pak ya. Ya. Ini dalam rangka Terima masih suasana bulan Syawal. Terima kasih. Sebelum juga mengucapkan minal aidin wal faizin Pak. Sama-sama. Maaf lahir Batin. batin. Ya, karena kita juga selalu merepotkan Bapak nih. Memang kerjaan kami Pak. Nah, kerjaan kami itu mengganggu orang aja Pak ya. Iya. Mengganggu orang yang banyak Bapak. tamu, yang sedang rapat, yang sedang berbicara. Ini kebetulan ada beberapa sedikit pertanyaan Pak ya. Silakan. Yang harus memang dijelaskan, diekspos,kan, diberitahukan kepada masyarakat kita Kabupaten Tangerang ini khususnya terkait masalah aktivasi Pak. Aktivasi PBB. Pak. Ya, jadi para masyarakat, handai tolan semua ya. Dari media apa tadi? Mohon maaf. Suara Media Channel Pak. Suara Media Channel ya, pembacanya. Aktivasi PBB itu merupakan salah satu upaya kita untuk memutakhirkan data dan juga untuk melakukan penagihan secara sistem ya. Sistem Pak. Kalau kita dulu PBB itu dikelola oleh pusat dari tahun 92 hingga 2014. 2014 sampai dengan saat ini dikelola oleh kita, otomatis kan itu database pajak itu tidak serta-merta sudah terupdate. Jadi contoh kasusnya misalkan ada tanah yang luasnya misalkan 10.000 meter, masih ada di database, padahal faktanya tanah itu sudah dipecah-pecah gitu. Dan jadi ya, kalau kita tidak ada upaya nonaktif, itu pasti kan akan tercetak terus, tercetak pemblokiran di sini. Iya, makanya kita pemblokiran SPPT Pak ya. ketika ini kita blokir, kita lihat juga dari riwayat PPR. Nah, ketika masyarakat yang memang PBB-nya valid, dia subjek dan objeknya ada, tapi dia tidak melakukan pembayaran, kita lakukan juga blokir atau Menonaktifkan. Menonaktifkan itu bukan hanya pola yang ditanamkan oleh kita sebenarnya. Banyak instansi lain juga sudah memperjalankan hal ini karena memang ini pendekatan sistem yang efisien dan realistis ya. Contoh kayak Taspen. Kaitan instansi lain tadi Pak ya. Saya mau bilang kan ini terkait masalah pajak bumi dan bangunan. Kalau kita bicara instansi lain mungkin yang terintegrasi dengan OPD kita atau organisasi perangkat daerah kita Pak, atau gimana? Jadi gini, instansi lain itu maksudnya strategi yang sama dilakukan tapi pola oleh instansi lain. Pola misalkan Taspen itu kan sama ketika pensiunan nih 2 bulan, 3 bulan atau beberapa bulan tertentu tidak ada aktivitas menarik atau menabung, itu biasanya dibekukan dulu karena takutnya dibayarkan terus tapi orangnya sudah wafat. Kan ketika wafat belum tentu ada laporan tuh. Sementara fisiknya pun tapi duit dikirim terus oleh negara kan. Itu makanya salah satu upaya di-freeze-kan dulu. Kalau di-freeze kan orang pasti reaksi ketika dia mau pakai ATM-nya, mau narik kok nggak bisa. Akhirnya di-freeze-kan dulu karena agar muncul orang itu untuk ngurus kembali. Atau juga ada asuransi juga sama. Ketika kita tidak bayar premi, beberapa kali kita tidak bayar premi, otomatis kita akan dibekukan dulu premi. Kita tidak bisa klaim ketika kita sakit dan lain-lain. Nah, ini kita melakukan itu, dan ini ketika nonaktif juga bukan suatu hal yang sifatnya mimpi buruk karena proses aktivasinya sangat mudah. Masyarakat bisa aktivasi melalui WA sesuai jam kerja dari jam 9 sampai jam sistem atau WA yang diundang, WA pribadi Pak? Enggak, WA-nya WA official. Official ya. WA official, tapi kan ini sebenarnya nanti dijawab oleh robot dan juga ada dijawab oleh admin kita, operator. Nanti dipandu ya ke nomor 08 111 0567 123. 08 111 0567 123. Itu nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi karena kan ini menyangkut privasi. Kita jangan sampai knob kita itu disalahgunakan oleh orang lain, makanya kita ada identitas, ada
riwayat pembayaran harus lunas sejak tahun minimal sejak tahun 2014 hingga terakhir di blokir. Itu untuk yang luasnya di bawah 600 meter. Tapi kalau yang luasnya di atas 600, silakan nanti datang ke UPT setempat. Karena kita harus cek lagi. Bukti kepemilikan harus kita lihat, kan takutnya kan objek sengketa. Artinya masing-masing unit pelayanan teknis yang ada di wilayah Pak Iya, ya. kan kita punya 5 UPT. 5 UPT Pak ya, UPT pajak. Ada UPT Tiga Raksa, UPT Balaraja, UPT Raja, UPT Pakuaji, sama UPT Kelapa II. Jadi satu UPT membawahi 5. Nah itu tadi yang Bapak jelaskan itu terkait masalah ketika warga masyarakat menginginkan SPPT dengan segera Pak. Iya. Untuk mengaktifasi seperti itu dengan Iya. melalui kontak tadi Pak ya. Iya. Sedikit harapan Bapak Pak, mungkin ada harapan dengan masyarakat yang belum banyak paham tentang Iya. aktivasi PBB ini Pak. Ya kalau kita berbicara tidak paham sebenarnya insya Allah sih informasi kami tersampaikan lah karena kita sering sosialisasi melalui media, baik media cetak, media online, sosial media seperti YouTube, Instagram, semua kita termasuk TikTok juga kita sentuh juga. Karena aktivasi ini kurang lebih setahun itu ada 50.000 permohonan aktivasi itu kurang lebih ada 50.000 itu saya selalu data laporan mingguan juga selalu kita data. Jadi intinya masyarakat PBB ini kan pajak bumi dan bangunan itu kan sebenarnya sangat terjangkau. Bayarnya hanya setahun sekali. Ya untuk menjaga nilai asetnya ya silakan aja membayar. Karena kita bayar kan sekarang semakin mudah. Betul. Mau di mana saja Pak ya. Bisa ke BJB baik dengan ATM-nya, loketnya, terus internet bankingnya dan lain-lain juga. Bisa ke kantor pos, Alfamart, Indomart, Bukalapak, Tokopedia, terus juga Traveloka, beli-beli, juga bisa melalui dompet digital seperti GoPay, OVO, link aja. Jadi bisa seperti itu Pak ya. Banyak channel-channel pembayarannya karena bukan apa-apa. Ini juga tadi hari ini banyak sekali masyarakat nggak tahu kalau itu nomor saya, cuma nomor saya sebar ke secara luas. Jadi mereka banyak yang mau jual rumahnya karena dia harus pindah keluar kota karena pekerjaan dan lain-lain, jadi rumahnya di Tangerang harus dijual, terhambat proses penjualan karena dia selama ini ternyata nggak punya SPT PBB karena PBB yang tadinya udah di harga dengan calon pembeli karena ada masalah urusan PBB ya akhirnya pembelinya nggak jadi minat, akhirnya beli unit yang lain kan begini. Lakukan saja lah kewajiban ini, lakukan dengan baik, lakukan dengan benar sesuai dengan porsi kita masing-masing. Karena kita nggak bisa nuntut hak kalau kewajiban belum dipenuhi. Jadi konsep idealnya dahulukanlah kewajiban, baru kita menuntut hak kita seperti itu. Ya itulah salah satu sebuah penjelasan dan sebuah pencerahan untuk masyarakat sekitar Kabupaten Tangerang terkait masalah aktivasi surat pajak bumi dan bangunan untuk wajib pajak yang ada di Kabupaten Tangerang ini. Wajib pajak segera membayar pajaknya dan itu mudah, bisa dibayarkan di beberapa tempat seperti di akses-akses yang ada, Alfamart, Indomart, kantor pos dan sebagainya. Nah demikian pada sore ini saya sampaikan keterangan dari Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pak Dwi Chandra. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa dimengerti dan bisa paham masyarakat sekitar Kabupaten Tangerang ini. Terima kasih. Jarkasi dan Ardi melaporkan di Kabupaten Tangerang ini. Selamat sore.